Halo semua, saya Sigit Haryoseno. Saya akan selalu datang membawakan cerita-cerita yang inspiratif, cerita-cerita yang menghangatkan hati kalian semua. Kali ini yang akan saya bawa adalah cerita sepenggal kisah hidup dari M. Fadly. Asik, sepenggal kisah hidup. Jadi M. Fadly ini adalah atlet atau pembalap paracycling kebanggaan Indonesia. Paracycling itu balap sepeda untuk difabel. Jadi beliau tahun 2020 kemarin ikut para olimpik atau para olimpiade. Olimpiadenya untuk difabel. Banyak yang sudah tahu juga bahwa M. Fadly ini dulunya adalah pembalap motor. Dan prestasinya juga udah top, udah internasional level beliau itu. Karena sebuah kecelakaan tragis yang terjadi di tahun 2015, karir M. Fadly ini terpaksa berakhir. Jadi ceritanya saat itu di sirkuit Sentul. M. Fadly ini ikut satu kejuaraan dan dia sudah menang, sudah melewati garis finish dan melakukan selebrasi di depan podium. Dia melakukan selebrasi di depan podium, sengaja di depan podium, karena ia tahu bahwa di podium itu hadir banyak saudaranya, keluarganya, dan teman-temannya yang khusus datang untuk mendukung M. Fadly. Tiba-tiba saat selebrasi di depan podium itu, ada motor dari sebelah kiri M. Fadly melaju sangat kencang dan menabrak kaki kiri M. Fadly. Pembalap yang menabrak M. Fadly itu adalah pembalap Thailand yang bernama Jakrit Sawangswat. Bisa dibayangin kan, di depan podium waktu selebrasi, di situ ada keluarga, saudara, ada teman-temannya langsung menyaksikan ketika M. Fadly tertabrak dan harus terkapar. Setelah kejadian itu, kaki kiri M. Fadly yang tadi ketabrak memang harus diamputasi. Dan M. Fadly harus menghadapi kenyataan itu. Tentunya tidak mudah awalnya. Sangat manusiawi ketika di awal M. Fadly sempat marah, sempat jengkel, terutama terhadap pembalap Thailand yang menabraknya. Tapi saat itu, ia mencoba berpikir positif bahwa yang terjadi memang murni kecelakaan. Tidak ada kesengajaan sedikit pun dari pembalap Thailand. Dan itu resiko yang bisa menimpa pembalap manapun ketika di sirkuit. Dia bisa menerima itu sebagai takdir, tidak menuduh pembalap Thailand itu sengaja menabraknya. Akhirnya ia mencoba bangkit. Awalnya ia masih berkiprah di dunia balap, tapi tidak sebagai pembalap, sebagai mentor ataupun tim pendukung, ya, mungkin supporting tim dari balap motor. Tapi ia mencoba berbagai macam kegiatan lain, terutama olahraga. Dan ia ketemu yang cocok tadi, yaitu paracycling, balap sepeda. Jadi M. Fadly ini memang suka olahraga yang bersifat kecepatan, memacu kecepatan. Setahun setelah tragedi itu, M. Fadly dan Jakrit tidak ada kontak sama sekali. Tidak juga ada permohonan maaf dari Jakrit kepada Fadly melalui apapun, termasuk melalui sosial media sekalipun. Tidak ada permohonan maaf. Yang M. Fadly pikir saat itu adalah Jakrit ini sepertinya menanggung perasaan sangat bersalah karena mengakibatkan kaki M. Fadly diamputasi. Dan itu terbukti karena beberapa bulan setelah tragedi itu, mereka berdua sebenarnya pernah ada di satu tempat yang sama, yaitu di sirkuit Sentul. Tapi si Jakrit ini kelihatan canggung ketika melihat Fadly. Jadi kalau bahasa orang sekarang mungkin melipir-melipir gitu ya, dia melipir-melipir. Jadi kelihatan menghindar. Dia nggak mau bertemu M. Fadly. Dan yang didengar M. Fadly adalah si Jakrit ini ternyata sudah
pensiun dari balap motor, dan itu sangat disayangkan oleh M. Fadli. Sangat disayangkan karena M. Fadli tahu bahwa umur Jakrit ini masih muda. Karir balap motornya masih bisa sangat panjang. Kenapa harus pensiun? Hanya karena perasaan bersalah menabrak dia dan membuat kaki kirinya harus diamputasi. Bagi M. Fadli itu nggak perlu bagi M. Fadli, karena M. Fadli sendiri merasa dia sudah move on dari kecelakaan tragis itu, dia sudah bangkit. M. Fadli justru merasa kasihan saat itu dengan Jakrit. Kalaupun dia bisa membantu membangkitkan moral Jakrit lagi, dia akan lakukan. Dan itu terjadi setahun kemudian, tepatnya di sirkuit Buriram, Thailand, berarti di tahun 2016. Si M. Fadli tahu bahwa Jakrit itu hadir juga di sirkuit itu, tapi dia meminta bantuan seorang temannya untuk melobi si Jakrit agar mau bertemu dengan dia. Dan akhirnya mau si Jakrit, kamu susah banget sih ditemuin. Akhirnya mau, mereka bertemu. Apa yang terjadi? Apakah M. Fadli menumpahkan kemarahannya, ngamuk-ngamuk, kekecewaannya, nangis-nangis? Ternyata tidak, malah. Justru M. Fadli memeluk Jakrit. So sweet. Justru M. Fadli memeluk Jakrit, dia memotivasi Jakrit untuk bangkit lagi, untuk balapan lagi. Ia memastikan Jakrit bahwa ia sudah nggak apa-apa. Ia sudah mencoba banyak hal setelah tragedi itu. Keren banget ya. Dan setelah peluk-pelukan di sirkuit Buriram itu, M. Fadli pun mendengar kabar bahwa Jakrit ini mulai terjun menjadi pembalap lagi. Tapi mulai dari awal lagi sih, mungkin di Thailand sana. Ya, itu sangat membahagiakan M. Fadli. Keren ya M. Fadli, kekuatan mengikhlaskannya dan kekuatan memaafkannya itu yang hebat banget. Gak semua orang loh bisa melakukan seperti itu. Ini malah korbannya yang merasa kasihan, korbannya yang menguatkan dalam tanda petik pelakunya. Hebat M. Fadli, perlu kekuatan mental untuk bangkit dari tragedi, perlu hati yang lapang untuk mengikhlaskan dan memaafkan. Semoga kita semua bisa seperti M. Fadli ya. Oke, cukup untuk cerita kali ini. Semoga berguna buat kita semua, semoga menginspirasi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Salam horor.